Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Esa Salsabila Putri Dan saya Amelia Dana Elva akan menemani kalian dalam podcast Rumbarip Rumpi bareng Berima. Nah, di sini kita akan membahas pengalaman kakak-kakak Paskibraka Kabupaten Pemalang tahun 2024. Sebelumnya, kita persilahkan kakak-kakaknya untuk Kenalin perkenalan. diri Iya. dong kak. Perkenalkan, nama saya Rahsia Arfian Rizky, biasa dipanggil Rahsia. Saya Zuama Bakti Wirawan atau kalian bisa panggil saya Zuama. Dan saya Farah Safika Aurelia, biasa dipanggil Aurel. Oke, jadi udah pada kenal kan kakak-kakak ini. Boleh dong ceritain awal mula pengen ikut Paskibraka itu apa sih kak? Iya, awal mulanya mungkin kami diseleksi dari eskul, itu eskul PKS namanya. Itu diseleksi meliputi PBB, pengetahuan fisik ya. Betul. Fisik, terus tinggi badan kita, berat badan kita. Terus juga ada apa lagi, basic kita gimana mungkin, ataukah memenuhi persyaratan. Setelah itu baru ke kabupaten, boleh? Awal mula juga gitu tuh kalau dari saya sendiri ya, karena dari SMP itu biasanya setiap sekolah itu ada eskul namanya Paskibra. Iya, eskul Paskibra itu di situ diajarin tentang basic PBB. Nah dari situ tuh kita tuh mempunyai keinginan, jadi keinginan kayak pengen sih kayak ngibarin ke Pemalang Pusaka, ya kabupaten, ya. syukur-syukur ke provinsi gitu. Iya. Nah dari situ kayak kita tuh pengen ngibarin di situ. Nah tuh di orang Kalau dari saya mungkin motivasi saya itu ibu saya dulu juga Paskibraka Kabupaten Pemalang. Terus tadi kayak ada yang beda nggak sih antara Paskibraka sama Paskibra? Oh iya, beda ada nggak? perbedaan dari Paskibraka sama Paskibraka. Kalau Paskibra itu pasukan pengibar bendera, Betul. itu hanya di sekolah sama kecamatan. Kalau Paskibraka itu pasukan pengibar bendera pusaka, itu dia mengibarkan di 3 tingkatan. Pertama, kota atau kabupaten, provinsi, dan nasional. Jangan salah sebut. Iya. PBB ya? Iya, PBB. Iya. Berarti harus punya basic itu. Iya, harus iya. punya basic. Kayak pengetahuan. Iya. PBB itu paling penting banget. Utama itu, utama. Iya. Sama fisik ya, sama Iya. kita. Sama kita itu tes fisik. Ada tes lari gitu, tes push up, pull up. Tapi sebelum kita seleksi ke kabupaten itu kita ada seleksi sekolah. Yang kayak tadi Kak Rasya katakan ya. Iya, yang tadi aku sekolah. sebutin di awal itu. Hmm. Seleksi di sekolah mungkin dari anak-anak eskul yang udah memenuhi persyaratan. Betul. Kemudian pasti ada dong kendalanya sebelum mengikuti Paskib ini. Ya, Apa aja kendalanya? kalau untuk sebelum mengikuti Paskibraka ini alhamdulillah nggak ada ya. Alhamdulillah nggak ada. Ya, Berarti udah direstuin gitu ya? ya dari orang tua itu merestui. Mungkin keberatan dari kita itu jarak antara jauhnya selatan Iya. sampai ke Utara. iya utara. Kan jauh gitu Ya, ya. justru butuh orang waktu. tua itu malah mendukung atau mensupport. Ya, karena aktivitas yang baik dan juga Betul. Iya. Bangga juga mereka. Berarti pernah ambruk tapi kayak intinya sakit gitu tapi tetap berangkat gitu. Iya, Pernah. Kalau Rasya gimana? Mungkin kalau dari aku sih alhamdulillah juga nggak ada. sehat walafiat. Ya, kalau Iya. saya itu pernah batu doang. Tapi batu kan mengganggu kan saat PBB. Jadi itu Iya. mungkin mengganggu buat saya gitu. Tapi alhamdulillah tahu saya lancarin terus gitu. Ya itu juga nggak jadi alasan buat menyerah gitu Iya enggak ya. betul. Semangat yang tinggi ya. Hmm, Berarti kecintaan sama negara. Nasionalisme ya. nasionalisme. Nah, jadi apa nih perasaan kakak-kakak di sini setelah keterima dan lolos seleksi Paskibraka Kabupaten Pemalang? Gimana ya kak? Rasanya tuh terharu gitu Kak. Terus juga seneng sih, terus orang tua juga bangga. Ya bangga banget sih pastinya. Iya, bisa ngebanggain nama orang tua ya. Betul. Berarti nangis semalaman. Ya. Nah, aku keterima gitu. Iya. Kan itu pengumuman itu bener-bener datar banget ya, datar dan itu Iya. butuh waktu yang bener-bener lama banget. Jadi kita kayak mengharapkan sesuatu loh. Iya. Nunggunya itu sampai Digantung. 1 bulan. Sebulan, gitu. kurang Satu lebih sebulan. Itu nungguin. Berarti digantung. Iya gitu. Iya. Terus tiba-tiba kayak saya kan tidur kan, saya tidur, bangun-bangun ada pengumuman. Nah itu kaget banget loh. Oh Kaget. bisa tidur kak, saya nggak bisa tidur. Soalnya Pikiran kalau- terus. Iya. Kamu sih gimana kak? Kalau saya sih
mungkin alhamdulillah terharu banget Terharu. pas ngelihat pengumuman seleksi itu paskibraka. Langsung saya laporan ke orang tua juga senang, langsung support saya. Pengalaman apa sih yang bisa diambil selama mengikuti seleksi atau paskibrakanya? Ya mungkin pengalaman dari saat latihan, Ya latihan. mungkin fisik kita ditempa ya, Ya, ditempa, biasanya nggak ditempa ya. mungkin ya Setiap hari gitu. ditempa Culture shock. setiap hari Iya. ya. Shock pastinya. Culture shock. Biasanya setiap hari itu santai gitu, tapi tiba-tiba setiap pagi malahan Malahan fisik kita terus. tuh harus bangun pagi Iya. terus ya. Secara fisik mental juga sih kita di tempat mental. Terus siap kena evaluasi Iya. Iya, lagi setiap harinya pastinya. Eval, iya. Jadi banyak pengalaman yang bisa diambil seperti itu ya benar. Iya. Pengalaman yang Iya. Terus juga ada perjuangannya juga. Iya, Kerja itu. keras gitu. Pengalaman. Perjuangan ini ya nanti dipakai waktu hari H. Tuh. Iya, sebelum Kayak pelaksanaan. pikiran itu. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kayaknya haus nih ya. Iya, kayaknya kakak-kakak itu. Ya, Wah, ya, jangan. minum ya. Iya, pasti. A few minutes later. Ya, bisa dilanjut. Nah, buat pertanyaan selanjutnya, itu tuh gimana sih sebelum hari pelatihan pemusatan? Ya, sebelum kakak pemusatan pelatihan ya pasti mempersiapkan fisik, pertama fisik. Selama Fisik sebulan lagi, ya. fisik. Iya, selama pastinya itu akan keras atau enggak berat gitu pasti. Pasti kaget juga gitu. Fisik terus juga mental, kita harus siap mental. Mental karena apa? Karena kita nanti jauh dari orang tua selama sebulan itu. Karena kami yang jauh itu kan di selatan. Itu asrama ya. Asrama yang dari timur juga yang jauh-jauh dari Iya. pusat gitu. Jadi Berarti dikasih. komunikasinya cuma bisa lewat HP ya. Iya, Oh. itu emang harus disiapin mental itu. Oke, kan pasti suasana lingkungannya beda kan, Kak? Oh. Iya. Gimana caranya kakak-kakak ini beradaptasi sama lingkungan di sana? Lingkungan Iya, sosial yang atau terutama lainnya? itu beradaptasi sama cuaca kali ya. Cuaca. Iya. Karena kan di selatan kan mungkin di selatan dari Adem. dingin, Adem. adem, karena kan dekat perbukitan. Kalau di utara kan jadi pusat, Panas. maaf di pusat itu kan pasti panas karena perkotaan. Mungkin Betul. adaptasinya ya Mungkin nggak pertama- lama sih, cuma iya. sebentar aja. Nah, suka duka kakak-kakak mengikuti Paskibraka Kabupaten Malang itu apa sih? Suka ya kalau dari saya sendiri itu sukanya itu pasti yaitu yang pertama banyak teman. Nah yang kedua itu kayak fisiknya Ya, jadi lebih kuat. visi kita tuh selama pelatihan tuh berubah, Betul. mungkin kayak menjadi lebih kuat, terus juga lemaknya mungkin Iya, berkurang ya. Pernah ya kita di prank ya? Oh pernah, Iya, ya di prank. Apa tuh? Nah saya sebagai pelakunya, napanya Korban. itu korban. Kalian kalau mau join paskibra. Pranknya itu karena ulang tahun ya. Iya, betul. Ulang Karena ulang tahun di Oh. bulan Agustus atau Juli. sama Agustus. Nah itu tuh pranknya itu lari dari paskibraka. Nah, itu kan nangis semua, itu duka semua kan. Nah tiba-tiba pas diumumin, pas dibuka suratnya itu isinya selamat ulang tahun. Itu langsung Iya, senyum, tersenyum langsung senyum. semua ya. Nah itu kita di situ bareng-bareng, senyum-senyum bareng, disiram sama air gitu. Iya, Salah dari satu. belakang. Kalau dukanya itu gimana ya kak? Mungkin Dukanya? dukanya hanya di awal aja sih, di awal pemusatan pelatihan. Kebetulan di asrama ini tuh nggak ada kompor atau gas. susah gitu. Jadi kami kesulitan buat bikin teh itu. Harus hidup Jadi dengan alam. ya mau nggak mau tuh pas kita di awal pemusatan tuh kita harus ke kantin atau ke tukang apa warung gitu ya Satu minggu awalannya. ya buat apa buat nyewa kompor sama gasnya gitu. Iya sama kita pertama itu buat pas sore-sore. Nah, tadi dari yang dibahas Kak Zulma itu banyak dapat teman-teman. Nah, Iya. itu tuh bisa dikenalin satu-satu atau Teman dekatnya siapa kakak. gitu. Mungkin awal saya ketemu kali ya, Ya, awal saya kenalan. ketemunya gitu. Saat saya sampai di asrama itu belum kenal siapa-siapa kecuali yang satu SMA lah Ya. kayak kakak-kakak yang di sini. Nah, saya kenal dari sekolah lain tuh yang pertama dari SMA Comal. Itu namanya Kavi sama Irsyad. Di situ kakak kenalan lah. Terus juga sering-sering ngobrol gitu. Nah, kesan pesan dari kakak-kakak ini apa ya?
Ya kesan pesan dari saya mungkin kesan dulu kali ya, sangat bangga lah udah ngelewatin latihan yang cukup berat ya, Keras. terus saat pelaksanaan kayaknya terharu banget gitu. Terus juga bangga udah membanggakan nama orang tua sekolah. Terus pesan buat adik ini tahun giliran kakak, tahun depan giliran kamu, tetap semangat. Percaya diri. Kalau dari kesan saya itu mungkin sama ya, bangga, terharu karena memiliki proses yang panjang gitu. Mungkin untuk pesannya itu tetap semangat aja, karena kita tuh jadi paskibraka itu bukan tentang kehormatan diri, bukan tentang tugas negara aja, tapi sebuah kehormatan diri dan tanggung jawab kepada bangsa. Itu aja. Saya juga sama kesannya, yaitu kita bangga menjadi paskibraka tahun 2024. Untuk pesannya itu, semoga cerita kakak-kakak yang tadi bisa memotivasi, terutama untuk adik-adik dari SMA Negeri 1 Randongkal untuk bisa menjadi bagian dari paskibraka tahun 2025. Amin. Ya. Ya, kami tunggu. Nah, di sini ada sedikit bingkisan dari kami redaksi Prima dan juga ada buku buletin edisi ketiga. Wah. Terima kasih. Terima kasih. Boleh dibuka nggak ini? Udah dibuka? Itu gelas. Wow, Tadi kan wow, Ananya keren cerita banget. tiap pagi minum teh, itu bisa dibuat minum. Oh iya ya. Iya. Makasih ya. Makasih ya. Lucu banget ini bukunya. Pasti nggak jadi pasti. Waduh, iya ya. Semoga kelas ini. Wah, penguin lucu banget ya. Biru, kamu biru. Aku apa nih? Sama penguin. Iya, sama semua. Oke teman-teman, tak terasa kita sudah menemani kalian dan sudah waktunya untuk berakhir nih di episode podcast kali ini. Dengan kami, saya Amelia Dana Elva Dan saya Esa Salsabila Putri. Jangan lupa untuk menonton podcast kali ini. Salam Literasi. Jangan lupa nonton ya. Nonton.